Timnas Jepang adalah anime di dunia nyata. Setelah disebut mirip anime Blue Lock beberapa waktu lalu, kini tim Samurai Biru kembali mendapatkan sorotan menarik di Piala Dunia 2026. Setelah lolos ke babak 32 besar sebagai runner-up grup, kini Jepang akan menghadapi Brazil di laga selanjutnya. Negara yang tak lain pernah muncul dalam pertandingan paling ikonik di anime Captain Tsubasa. Laga ini sangat menarik karena menjadi replika sempurna dari laga impian masa kecil kita, di mana dalam versi animenya, Jepang berhasil mengalahkan Brazil secara dramatis dengan skor akhir 3-2. Skor yang sama yang didapatkan timnas Jepang di dunia nyata saat tim Samurai Biru mengalahkan Brazil di laga persahabatan tahun lalu di Tokyo. Dan kini, kedua negara akan kembali bertemu di babak gugur 32 besar Piala Dunia 2026. Assalamualaikum saudara sebangsa setumpah darah, para pecinta sepak bola, wabil khusus pecinta tim nasional Indonesia yang saat ini sedang mengikuti pertandingan Piala Dunia yang berlangsung di Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada ya. Dan seperti biasa tentu saja tidak pernah lupa kita ucapkan salam yeye, salam songsang, dan salam makan pagi ya kepada orang-orang tolol berkebutuhan khusus dengan otaknya sekecil kacang seperti ikan mola-mola ya, siapa lagi kalau bukan kaum modar, Melayu darat ya, bani sarapan wal angan-angan yang ada di negeri Maledes ya. Di layar kecil butang follow jual cerita, judul besar data entah kemana, kata-kata disusun seolah fakta, pada rapuh seperti kaca. Lama lagi silap-silap kita ke Piala Dunia. Sorot mata penuh keyakinan, seolah dia pembawa kebenaran. Padahal rumor dijadikan senjata, dibungkus rapi, hoax pun dijual ke massa. Saat disorot, saat dibuka, retak mulai terlihat nyata. If this World Cup has proven anything, is that Arabs can stand together. Arabs don't stand together. Have you seen the scoreboard lately? Saudi got scored on, Qatar got scored on, Jordan got scored on, Iraq got scored on, Algeria got scored on, Tunisia got scored on. We've had 33 goals scored on us so far. 33. Other countries lose individually, we lose collectively. If this isn't unity, I don't know what is. Wrong metric, but it's still unity. Isinya babi. Ya, tadi Piala Dunia ya, atau babak penyisihan Piala Dunia sudah menyelesaikan pertandingan di 3 grup ya, dan sudah memastikan tim-tim yang akan berlaga nantinya di babak 32 besar ya. Satu grup yang ketiga, timnya yang di sana itu lolos sebagai 3 terbaik, itu adalah grup yang dihuni oleh Belanda, Jepang, kemudian di sana juga ada Tunisia dan Swedia ya, yang mana Belanda kembali meraih kemenangan setelah sebelumnya menghajar Swedia 5-1. Kali ini dia mereka kembali menghantam Tunisia, yang kali ini ada kemajuan ya, ada kemajuan itu bisa mendapatkan kekalahan yang paling kecil dari semua pertandingan yang sudah mereka lalui di babak grup ini ya. Sebelumnya mereka itu dihajar Swedia 5-1, kemudian Jepang 4-0. Kali ini mereka hanya kalah 3-1 melawan Belanda, dan itu cukup untuk menjadikan Belanda ini menjadi juara grup ya, juara grup. Dan kemudian di pertandingan lain, Jepang bertanding melawan Swedia. Sebenarnya itu nggak ngaruh lagi ya pertandingan ini, siapapun menang kalah apapun hasilnya, itu kedua tim ini akan lolos seperti itu dari pertandingan ini. Tapi sebenarnya Jepang kalau bisa menang melawan Swedia itu akan sangat membantu Korea Selatan yang sebelum pertandingan ini posisinya ada di sekitar peringkat keempat gitu, di peringkat ketiga terbaik dia dari seluruh tim ya, yang nantinya hanya 8 dari peringkat 3 terbaik ini yang lolos ke babak 32 besar. Tetapi hasilnya Jepang hanya bermain 1-1 dengan Swedia, yang itu membuat Swedia meskipun nilainya hanya 4 gitu, tetapi tetap lolos menjadi peringkat 3 terbaik. Nah, ini adalah grup yang penuh dilema gitu ya, karena lolos di posisi apapun nggak ada dapat lawan yang enak gitu ya. Belanda yang merupakan juara grup ini menang, itu akan berhadapan dengan Maroko ya, Maroko yang runner up di grupnya Brazil itu gitu. Nah, sementara Jepang sendiri sebagai juara peringkat kedua di grup ini bertemu Brazil gitu ya, dan Swedia
Yang peringkat ketiga itu bertemu Spanyol. Jadi apapun posisi di grup ini nggak ada yang enak gitu ya. Udah cak pip cup aja lah gitu ya. Dan Jepang nanti bertemu dengan Brazil. Dan di sini kita melihat lagi bagaimana ya. Pada akhirnya yang menjadi andalan AFC ini tetap bukan tim-tim dari negara Arab ya. Tetap aja Cina gitu ya. Jepang maksud saya. Dan kemudian Korea sebenarnya kemarin sayang sekali mereka itu tidak dapat menahan seri Afrika Selatan. Kalau pasti lolos. Dan sekarang posisi mereka sangat rawan gitu ya. Karena dengan Swedia bisa menahan seri Jepang ini, Swedia naik menjadi peringkat pertama dari runner up terbaik gitu ya, karena mereka itu mencetak 7 gol dan kebobolan 7 gol. Jadi selisih golnya itu sangat bagus gitu. Di sana sebelumnya sudah ada Bosnia yang juga meraih hasil yang sama, poin 4 gitu, tetapi kalah selisih gol ya dengan Swedia gitu. Tetapi hampir bisa dipastikan juga akan lolos gitu ya. Dan itu membuat Korea itu turun lagi posisinya itu ke peringkat 5 tadinya ya. Enggak, masih karena tadi Swedia di atas, tetap di peringkat keempat gitu. Nah, itu yang terjadi dengan Jepang. Nah, kemudian siapa lagi yang menjaga nama Asia? Itu tetap tim yang satu grup dengan kita ya di ronde ketiga kemarin ya. Jepang waktu itu lolos sebagai pemuncak grup. Dan kemudian kedua di grup kita itu Australia ya, tim yang di bawah Sintayong tidak mampu mengalahkan kita, tetapi ketika diganti dengan penghuni bikini bottom, Patrick Kluivert itu dengan sok jagonya atas saran dari Coach Justin atau alias El Plan main menyerang, akhirnya kita kalah 1-4 ya. Itu gol pertama oleh Romney untuk kita di sana di Australia, padahal kita itu menyerang sangat bagus dan diwarnai dengan kegagalan penalti dari Kevin Dix dan bisa diselamatkannya sundulan dari J.I. pada saat itu. Tim ini juga lolos menjadi peringkat kedua ya, peringkat kedua dari grupnya yang dipuncaki oleh Amerika ya, setelah mereka bermain 0-0 melawan Paraguay ya. Dan ini juga membuat Korea Selatan, salah satu wakil Asia yang kita harapkan untuk lolos ke babak gugur ini, semakin tertekan. Karena dengan hasil seri melawan Australia ini, Paraguay menjadi peringkat 3 terbaik juga dengan poin 4 gitu ya. Artinya menekan Korea Selatan itu ke posisi ke-5 di dalam daftar runner-up terbaik yang sekarang ini ya, yang masih menunggu pertandingan-pertandingan berikutnya itu untuk bisa lolos ke babak gugur ya. Dan artinya ini Australia itu nanti akan menunggu pertandingan antara lawannya itu mungkin antara Belgia, Mesir, atau Iran ya, yang nanti ada di grup sana gitu ya, yang semuanya yang di grupnya mereka itu masih belum ada yang dipastikan lolos, dan belum ada baru Mesir yang bisa dipastikan lolos sepertinya karena sudah meraih poin 4 ya. Sementara Iran itu masih 2 poinnya, dan juga Belgia poinnya itu baru 2 juga gitu. Jadi nanti di pertandingan terakhir Belgia bertemu dengan Selandia Baru, juga masih terbuka kesempatan Selandia Baru untuk lolos, dan juga Belgia juga bisa lolos gitu. Dan menariknya di grup ini baru Belgia satu-satunya di grup ini yang sudah pernah lolos ke babak gugur ya. Mesir dari tahun 34 pertama kali mereka berpartisipasi, dan kemudian tahun 86 kalau nggak salah itu ya, mereka ikut juga, itu belum pernah menang bahkan ya. Baru kali ini mereka itu berhasil meraih poin ketika kemenangan 3-1 melawan Selandia Baru, dan ini sudah dipastikan mereka itu akan lolos ya karena sudah mendapatkan poin 4. Jadi apapun sebenarnya nanti hasilnya melawan Iran di pertandingan terakhir, itu Mesir akan tetap lolos ke babak berikutnya. Nah, sekarang ini pertanyaannya Iran nggak boleh kalah gitu. Kalau seri masih ada kemungkinan ya kalau seri itu, karena selisih golnya akan lebih baik dari Korea meskipun hasilnya itu 3. Jadi nanti Iran itu mungkin akan di posisi ke-6 dan Korea semakin turun gitu. Nah, dan di sini juga terjadi bukan kejutan sih sebenarnya ya. Turki di pertandingan melawan Amerika, sang pemuncak grup, baru menunjukkan jati diri yang sesungguhnya di pertandingan terakhir ketika mereka itu sudah dipastikan gagal ya melaju ke babak berikutnya. Ya karena apa? Kita ketahui di pertandingan sebelumnya Turki yang begitu diunggulkan, yang sebenarnya menjadi unggulan utama untuk lolos dari grup ini,
di pertandingan pertama secara mengejutkan dikalahkan oleh Australia dengan skor 2-0-2 ya. Mereka 0-2 dengan serangan yang bertubi-tubi 7 hari 7 malam seperti itu. Turki tidak mampu untuk mencetak gol ke gawang Australia, dan kemudian itu juga yang terjadi ketika mereka melawan Paraguay ya. Total dari 2 pertandingan tersebut Turki itu melepaskan ya 64 kalau nggak salah itu tembakan dan 23 shot on goal. Satu pun tidak ada yang berhasil menjadi gol gitu ya, sehingga mereka itu 0-3, defisit 0-3 sebelum pertandingan terakhir. Nah, di pertandingan terakhir ini baru Turki menunjukkan Turki yang sesungguhnya ya. Amerika mereka hajar 3-2 melalui gol di menit terakhir ya, di menit terakhir injury time. Di situ mereka berhasil menang 3-2 ya, setelah sebelumnya sampai 90 menit pertandingan itu skor sama 2-2. Kemudian Turki mencetak ke gol di injury time dan mereka unggul 3-2. Tetapi itu sama sekali tidak mempengaruhi posisi masing-masing, baik Amerika maupun Turki. Amerika apapun hasilnya tetap dipastikan menjadi juara grup, sementara Turki apapun hasilnya di pertandingan ini mereka akan tersingkir ya. Dan di pertandingan ini juga Arda Güler itu mencetak gol dan menjadi pemain Turki termuda ya yang mencetak gol di Piala Dunia. Jadi memang kasihan Turki ini. Kita lihat bagaimana persiapan mereka Piala Dunia ini, mereka diantarkan seperti dengan konvoi militer seperti itu, meraih prestasi setelah lama nggak ikut ya, setelah mereka dulu meraih peringkat ketiga di Korea Jepang ya kalau nggak salah, itu kalah dengan Brazil mereka pada waktu itu, dan setelah itu nggak lolos ke Piala Dunia. Ini baru lolos lagi tetapi hasilnya mengecewakan ya. Sayang sekali, bukan karena pertandingan bermain tidak bagus, mereka bermain sangat bagus tetapi gagal mencetak gol ya. Dan ini mungkin kalau ketemu Bung Towel dan siapa-siapa, dan mungkin mereka itu sangat geram dengan Piala Dunia kali ini ya, karena mereka nggak ada gunanya menang itu kalau permainannya nggak bagus tanpa pemain menyerang. Karena itu juga kita dulu nggak lolos ke Piala Dunia ya, karena ocehan dari Bung Towel dan juga El Plin Plan Coach Justin ini ya, yang sekarang kita lihat bagaimana dia bacot meremehkan gol Ronaldo seperti itu. Pemain yang berusia 41 tahun mencetak kedua gol ini, itu dia remehkan. Itu yang terjadi. Nah, dengan kegagalan Australia menahan atau memenangi pertandingan melawan Paraguay, itu membuat posisi dari Korea itu semakin tertekan, sehingga mereka yang tadinya di peringkat keempat dari tim peringkat 3 terbaik sekarang turun ke posisi 5. Nah, kemudian kejutan kembali terjadi di pertandingan selanjutnya atau di grup selanjutnya ya, yang mana di sana itu Pantai Gading itu bertemu dengan Curaçao ya. Curaçao itu tim yang pernah dikalahkan Indonesia 2 kali sebelum Piala Dunia dulu, dan kemudian Jerman bertemu dengan Ekuador ya, yang di pertandingan ini belum pernah menang ya. Di pertandingan pertama kalah dengan Pantai Gading 0-1 mereka ini, dan kemudian di pertandingan kedua tidak bisa mengalahkan Curaçao ya, yang sebelumnya dikalahkan Jerman 7-1. Mereka hanya mampu bermain imbang 0-0 melawan Curaçao pada saat itu. Nah, di pertandingan terakhir melawan Jerman yang logikanya akan sangat mudah menghabisi Ekuador ini, malah yang terjadi sebaliknya. Ekuador mengalahkan Jerman 2-1 gitu. Jadi dengan hasil dari mereka itu menang atau seri melawan Curaçao tersebut dan menang melawan Jerman, mereka mendapatkan poin 4 jadinya ya. Dan di pertandingan lain itu Pantai Gading dalam pertandingan yang cukup sengit saya lihat itu hanya mampu menang 2-0 melawan Curaçao dan memastikan diri sebagai peringkat kedua di sana. Jadi di grup ini Jerman menjadi peringkat pertama, kemudian Pantai Gading peringkat kedua, dan Curaçao di peringkat 4. Tapi mereka masih bisa menegakkan kepala lah ya, pulang dengan meraih 1 poin ketika melawan Ekuador, dan tidak malu-maluin juga ketika melawan Pantai Gading ini. Dan di situ saya kaget dulu yang pemain muda MU yang cukup viral, Tahith Chong, ternyata sekarang bermain untuk Curaçao ya, dan tadi diturunkan ketika melawan Pantai Gading. Itu yang kita lihat tadi, dan itu membuat apa terjadinya Ekuador menjadi peringkat ketiga dan 4 poin lagi, dan ini membuat Korea menjadi semakin tertekan, jatuh ke posisi nomor 6 sekarang ini Korea ya. Jadi masih di sana masih ada nanti Cape Verde melawan Arab Saudi ya, masih ada antara Iran dengan itu tadi Iran, Mesir, Belgia. Kita nggak tahu itu siapa yang akan menjadi peringkat 3 terbaik. Yang di grup ini belum ada yang
tim tersingkir di grup tersebut gitu ya. Jadi Iran ini masih ada Senegal melawan Arab Saudi ya, masih ada Senegal itu melawan Senegal itu melawan Irak ya, masih ada Senegal melawan Irak. Yang di atas kertas itu mereka itu masih punya harapan lolos. Dan kemudian terakhir juga masih ada itu kemudian Uzbekistan ya. Masih ada nanti Uzbekistan yang di pertandingan terakhirnya juga di atas kertas. Meskipun mereka sisi golnya itu banyak sekali ya karena kekalahan melawan Portugal kemarin. Dan juga kalah melawan Kolombia sebelumnya di pertandingan pertama di pertandingan pertama itu mereka kalah melawan Kolombia. Nanti mereka akan bertarung habis-habisan ini di pertandingan terakhir melawan Kongo, Republik Demokratik Kongo gitu ya. Meskipun di atas kertas bisa menang, tetapi kalaupun nanti Uzbekistan menang di pertandingan terakhir ini, itu akan sulit untuk lolos ke babak berikutnya. Begitu sama dengan Irak ya, karena selisih gol mereka jauh sekali dan belum ada poin. Jadi kemungkinan dapat 3 gitu. Nah, justru yang kali ini peluangnya tim dari Asia yang bisa menemani nanti Australia dan Jepang itu lagi-lagi tim satu grup kita di ronde ketiga kemarin ya, siapa lagi kalau bukan anak emas AFC yang lain ya, itu Arab Saudi ya. Arab Saudi ini meskipun kita jelas nggak suka mereka curang, tetapi nasibnya meskipun dihajar kemarin oleh Spanyol 4-0, di sini nasibnya itu cukup bagus karena mereka sempat punya poin 1 poin ya. 1 poin hasil bermain seri melawan Uruguay ya, Uruguay. Seandainya di pertandingan terakhir mereka itu bisa mengalahkan Cape Verde, itu mereka itu akan menjadi salah satu peringkat 3 terbaik ya, akan menekan kemudian Korea ke peringkat ke-7 gitu seandainya menang karena poinnya ada 4 gitu. Dan yang lebih posisi enak lagi atau PW itu Cape Verde, seandainya bisa menahan seri melawan Arab Saudi saja, mereka itu akan berada di posisi di atas Korea juga, yang artinya akan menggantikan Korea di posisi ke-6 ya, karena 3 kali seri meskipun nilai sama dengan Korea, tetapi dia akan unggul selisih gol di sana. Jadi itu yang masih tim-tim Asia yang masih bertanding, bagaimana nanti peluangnya kita lihat, itu nanti kita nantikan. Dan di sini juga yang akan tersaji pertandingan yang sangat penting bagi Ronaldo dan kawan-kawan bersama tim Portugal di pertandingan melawan Kolombia, karena itu menentukan mudah atau tidaknya jalan mereka ke depan ini nanti ya. Karena kalau mereka itu hanya berhasil meraih peringkat kedua seri atau kalah dengan Kolombia, itu mereka akan bertemu Inggris, kemudian Belgia lawannya itu akan berat-berat sekali, dan bertemu Prancis gitu. Nah sebaliknya kalau bisa menang lawan nanti Kolombia, itu akan lebih mudah dan mereka akan bertemu dengan Argentina di perempat final. Dan ini yang kita tunggu-tunggu ya. Ini adalah the last dance dari 2 GOAT di generasi ini, antara Ronaldo akan bertemu dengan Messi. Itu akan menjadi pertandingan yang sangat menarik ya. Nah jadi itu cerita dari Piala Dunia kali ini. Kita nantikan bagaimana pertandingannya, dan pasti ya ke depan ini selain pertandingan-pertandingan ini kita akan menemukan cerita-cerita kocak tetap dari tetangga kita orang Malaides ini ya, dengan meme mereka yang dibuat tetap mengasosiasikan diri dengan tim lain, karena tim ini memang nggak akan bisa diharapkan akan punya prestasi sampai ke Piala Dunia sampai kapanpun ya, karena ini memang adalah tim yang kemampuan terbaiknya itu hanyalah membuat belacan. Jadi tim belacan ini tidak akan pernah bisa mencapai Piala Dunia ya, hanya koar-koar yang mengatakan ini keturunan Malaides, itu yang mereka banggakan ya. Sama seperti kita saat ini ya, tanpa perlu kita bangga-bangga pun ya, itu abang kandung dari pemain kita, Eliano Reinders, saat ini sedang menjadi pemain di Belanda ya, Tijani Reinders. Kayak tadi hampir mencetak gol juga dia, tetapi berhasil ditahan oleh kiper. Itu nyata, itu dia memang mengekspresikan diri, sering mengatakan kepada media pun bahwa dia memang orang Indonesia gitu ya. Jadi nggak ngaku-ngaku seperti orang-orang Malaides ya, negara yang sebenarnya itu yang terlalu dimanjakan, terlalu dibesar-besarkan dengan omongan sendiri ya, yang mengajari kungfu Cina terbang gitu, yang mulai boleh terbang ini, dan juga mereka itu yang kata mengajari orang Romawi membuat kapal. Inilah yang kita tunggu nanti, kekocakan mereka ya, sama seperti Zidane Aziz memamerkan ketololan Malaides yang bocor siarannya itu, dan kemudian menggembar-gemborkan kepada orang-orang bahwa Indonesia ini mencuri tontonan dari Malaides gitu ya. Nanti itu saya bahas di video sebelah.
Ya, jadi demikian dulu video kali ini dari saya. Kita nantikan terus pertandingan-pertandingan menarik di Piala Dunia kali ini. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan merdeka.